Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan, bro, dia bukan Tuhan, bro, dia bukan Juru Selamat, bro, dia hanya manusia. Dan dia mati, bro. Tapi nggak pernah saya dengar dia bangkit naik ke surga itu. Dia sampai matinya karena kemanusiaannya. Memang 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan dalam kemanusiaannya dia mati, bukan dalam ketuhanannya dia mati. Itu satu bukti bahwa dia turun ke dalam dunia orang mati, 3 hari dia bangkit. Dan Alkitab mengatakan dia mengambil kunci jurang maut dan kunci kerajaan maut. Jadi setan gak berhak lagi atas hidupmu kalau engkau menyerahkan diri kepada Tuhan. Memang dunia ini dalam kuasa setan, tapi ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan menolong engkau. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, dan karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Semoga engkau memilih yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membaca Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dan saya akan memberikan tema dipimpin roh Allah, ya. Jadi orang yang dipimpin oleh roh Allah ini sangat spesial di hadapan Tuhan. Karena Allah akan memperhatikan kehidupan mereka. Allah akan memperdulikan kehidupan mereka. Allah akan menunjukkan keperkasaannya kepada mereka. Itu sebabnya orang yang dipimpin roh Allah, ia akan hidup oleh kuasa roh Allah itu sendiri. Jadi kita hidup dalam kuasa Allah supaya apa? Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Karena daging ini akan selalu meronta, iri, dengki, benci, perselisihan, pertikaian. Itu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ada 15 itu. Yaitu buat daging, kejahatan, pesta pora, mabuk, mementingkan diri sendiri, heresi, penyembahan berhala, percabulan, dan lain sebagainya. Itu kalau kita dipimpin oleh roh Allah, kita akan bisa mematikan dengan kuasa Tuhan. Lalu juga mengalahkan dosa, ya. Dosa ini selalu akan mencerat kita. Dosa itu digerakkan oleh keinginan hati kita, bisa juga digerakkan oleh setan iblis. Tetapi saya mau katakan, siapapun penggeraknya, itu dapat dihancurkan oleh kuasa Allah. Lalu kemudian juga tidak lagi hidup menjadi hamba dosa. Wow. Jadi orang-orang yang hidup dalam kuasa Allah nggak mungkin, oh aku hidup dalam kuasa Allah, masih budak dosa. Pelacur tetap pelacur, penjudi tetap penjudi, pemabuk tetap pemabuk, perokok tetap perokok. Itu adalah orang yang hidup di dalam dosa menurut iman Kristiani kita. Jadi
Kalau kita tidak di dalam pimpinan Roh Allah, kita akan mengikuti keinginan daging itu, mengikuti keinginan dosa itu. Kita akan diperbudak oleh setan, diperbudak oleh hawa nafsu kita. Itu sebabnya orang merasa bangga kalau dia sampai bisa merusak rumah tangga orang, bisa merusak kehidupan rumah tangga orang, bisa merusak gadis-gadis, bisa merusak pribadi-pribadi orang karena seks. Padahal itu sesuatu sebenarnya yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi karena sudah memang dosa. Pernah enggak orang bangga? Saya seringkali mendengar orang-orang yang bercerita seperti itu. Saya katakan, itulah tanda engkau tidak pernah mengalami kepuasan yang sejati. Kalau orang mengalami kepuasan yang sejati, dia tidak akan pernah. Seks hanya sementara. Tapi kalau kita mengalami kepuasan sejati, dan kepuasan sejati tidak akan pernah kita nikmati kalau kita tidak di dalam Yesus, tidak dipimpin oleh Roh. Nggak akan mungkin. Kalau dosa ada dalam hidup kita, sejahtera Allah nggak akan ada sama kita. Itu sebabnya dia berikan orang-orang yang hidup dipimpin Roh Allah itu, diberikan kuasanya untuk terbebas. Yang kedua kata firman Allah adalah, ia akan menjadi anak-anak Allah. Wow, sebanyak orang yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anda bisa bayangkan itu. Diberikannya eksusianya. Saya kalau teringat ini selalu saja mengatakan eksusianya Tuhan itu. Eksusianya Tuhan itu, kita tahu ada salah satu kata jurisdiction, ya hak hukum. Jadi itu sebabnya anak-anak Tuhan diberikan hak hukum untuk menghancurkan segala pekerjaan sejahat, baik dalam dirinya, baik dari hidup orang lain. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan mungkin bisa melakukan itu. Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan sangat-sangat luar biasa. Dan ketika kita hidup dalam kuasa Allah, kita bukan hanya kita yang tertolong, tapi orang lain juga tertolong. Ya, jadi gunakan kuasa Allah itu dalam hidupmu, gunakan kuasa Allah itu untuk menolong orang lain. Dan itu sebabnya kita perlu selalu waspada, berdoa, berjaga-jaga, dan berpuasa, ya. Baik puasa singkat, puasa panjang, dan lain sebagainya. Itu perlu kita lakukan untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Banyak kali orang sibuk melayani, tetapi tidak pernah sibuk untuk melayani Tuhan. Melayani jemaatnya sibuk, tapi melayani Tuhan sangat-sangat tidak. Ketika dia ada dalam kesendiriannya, bukan berseru kepada Tuhan, bukan bersekutu dengan Tuhan. Tadi pagi dalam kesendirian saya berkata, Tuhan, ampunilah aku. Ada banyak kali aku, ya, bukan karena apa, bukan karena berdosa, bukan karena melakukan kejahatan, bukan. Tapi bagi saya itu sudah merasa membawa sebuah hal yang rasa tertuduh. Kadang-kala kesibukan kita jauh lebih kita nikmati daripada kesibukan kita dengan Tuhan. Ya kan? Pagi-pagi siapa yang kita cari? Datang kepada Tuhan atau langsung kita melakukan pekerjaan kita, usaha kita? Andalkan Tuhan itu. Jadi kita akan mendapatkan apa yang dari Tuhan, itu kuasanya. Jadi menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita menjadi anak Allah, kita berani berseru ya Aba, ya Bapa, seperti yang kita baca dari firman Allah tadi, dan memiliki persekutuan yang akrab dengan Bapa di surga. Wow. Bayangkan kalau kita memiliki persekutuan yang akrab dengan presiden, ya. Dan itu saja sudah sangat menyenangkan mungkin, ya. Ya, tetapi ini raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden, Tuhan di atas segala Tuhan, dan bahkan Tuhan kecil di situ, ya. Ya. Tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa itu. Dalam
1 Korintus 8 ayat yang keempat itu, ya. Dan kemudian orang-orang yang mengasihi Allah akan dikenal oleh Allah. Itu. Jadi kalau kita sudah dalam dipimpin oleh Roh, kita akan hidup oleh kuasa Allah, kita akan menjadi anak-anak Allah, dan yang terakhir ia akan menjadi ahli warisnya, sebagaimana yang kita baca dalam perikop ini. Menjadi ahli waris. Ya. Saya nggak tahu bagaimana Kristen Onassis ketika dia menjadi ahli waris di kekayaan ayahnya yang begitu luar biasa banyaknya, tapi pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Apa yang terjadi? Seharusnya kan dia bisa lebih banyak lagi berbuat sesuatu, karena ya itulah hidup. Ya, itulah hidup. Harta tidak memberikan kepuasan, tapi Yesus memberikan kita kepuasan. Jadi ahli waris bukan seperti Kristen Onassis, bukan. Tapi ahli waris yang menerima segala janji-janji Allah itu bersama dengan Kristus. Jadi kalau dikatakan orang percaya kepada Yesus menerima Kristus, menerima surga, ya percaya. Aku memelihara engkau, ya percaya. Aku melindungi engkau, percaya. Aku menuntun engkau keluar masukmu dari matahari terbit sampai matahari terbenam, percaya. Jadi kita berhak menerima janji-janji Allah itu, karena kita adalah ahli warisnya. Jadi kalau kita ahli warisnya, saya yakin dan percaya kita akan berbeda gaya hidup kita. Ya, namanya kita pewaris Allah di atas segala Allah itu. Tentu kita enggak akan sama dengan dunia ini, enggak akan sama dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya sebagai ahli waris kita berhak menerima janji-janji Allah, walaupun ya bukan hanya yang indah. Kadang-kala juga Tuhan izinkan kita menderita. Ya, bukan hanya yang manis-manis saja janjinya, menderita bersama dengan Yesus itu juga janji. Kadang kita merasa proses yang pahit juga itu janji Tuhan. Tapi yang jelas dia akan menuntun engkau melewati lembah, jurang, ataupun gunung, atau apa saja, onak, duri, dan lain sebagainya. Ketika engkau menjadi ahli warisnya Tuhan, engkau akan dijagai. Walaupun engkau dalam situasi, kondisi yang mungkin tidak menyenangkan hari-hari ini, tapi karena engkau ahli warisnya, engkau akan dijagai oleh Dia. Engkau dijagai oleh Tuhan supaya engkau bisa menikmati saat di bumi ini maupun saat kita bertemu dengan Dia. Kemudian kita juga dipermuliakan bersama dengan Kristus. Wow, itu menurut bacaan yang kita baca itu, begitulah Tuhan itu. Jadi mari relakan dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu berjalan dalam kehendak Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah itu berjalan dalam kemauan Allah, dalam ketaatan. Dan kita akan menerima ketiga hal itu tadi. Dan saya berharap kita terus akan menikmati segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadilah ahli waris yang baik, yang dapat menjadi diberkati untuk menjadi ditolong untuk menjadi penolong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus kepada kita berdoa. Terima kasih, biarlah Engkau terus memimpin hidup kami sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Dan kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan saya mau katakan Yesus itu mampu datang kepada menolong engkau, menyembuhkan engkau kalau engkau beriman. Mari kita berdoa dan taruhkan tanganmu di tempat yang sakit dan mengarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, engkau lihat tangan yang diangkat kepadamu, arahkan tanganmu atau jangkau mereka, karena engkau adalah Allah yang tidak pernah mengenal ruang, jarak maupun waktu. Engkau bisa hadir menjamah mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka, karena engkau yang berkata
bahwa engkau berdoa untuk melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan, dan mengusir setan-setan. Dalam nama Yesus kami lakukan firman-Mu, dan setan, sakit, penyakit, ataupun apa yang mereka derita, baik ringan, berat, maupun super, dalam nama Yesus, Tuhan tidak akan pernah angkat tangan. Karena engkau adalah tabib, dia segala tabib, dokter, dia segala dokter. Tuhan yang menyembuhkan mereka oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, ingatlah Tuhan senantiasa mau datang kepadamu, mau memberkati engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Angkat kedua belah tanganmu dan berserulah kepada Tuhan. Karena dia yang berkata, marah kepadaku, hai kamu yang sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegahan bagimu. Ingat, hanya Tuhan yang dapat memberikan kelegahan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, genggam tangan mereka dan tolong mereka, kebutuhan mereka Engkau jawab Bapa di surga, dan sehingga mereka memuliakan Engkau, karena Engkau datang kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, Engkau menolong mereka. Terima kasih buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu kepada mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa untuk terus sebelum kita tidur membaca firman Allah dan berdoa. Mantap, mantap, mantap.